ke step 2. Jadi Oppo R7 bongkarnya tadi, setelah kita lepas tadi fleksibelnya tadi sudah kita lepas. Ini kita lepas juga. Ini ada antena bisa kita lepas. Nah, untuk melepas antena kita gunakan plastik ini biar tidak putus. Sebenarnya ada obeng plastik, ada ini. Karena kita tidak ada, mungkin teman-teman nanti, nah ini gunakan seperti ini saja. Jangan menggunakan kuku untuk melepasnya. Jadi gunakan ini saja, plastik ini tadi. Ini sudah lepas untuk mesinnya. Ini kita jelaskan sekali lagi. Dan untuk kalau misalnya on off-nya rusak, dia menjadi satu fleksibelnya, switch on off dan mic dia menjadi satu seperti itu. Dia menempel di ada soket lagi untuk LCD. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya on off-nya rusak, kita otomatis ganti fleksibel satu set on off beserta mic. Ini mic-nya. Kalau misalnya mic-nya ini berfungsi untuk mengirim suara kita. Kalau mic-nya error, lawan bicara kita tidak bisa mendengar seperti itu. Dan getar juga menjadi satu seperti ini. Jadi harganya mungkin agak lebih mahal. Kalau on off-nya rusak, hati-hati teman-teman, harus ganti fleksibelnya ini. Kalau misalnya ini sudah putus, tapi kalau misalnya on off-nya ini tidak putus, bisa kita ganti saja untuk on off-nya saja, tombol on off-nya saja bisa ambil dari switch on off Oppo yang lain, bisa kita pindahkan seperti itu. Seperti Oppo A37, nah itu murah, mungkin sekitar 10.000 bisa pindahkan ke bagian sini, tapi kita harus solder seperti ini. Nah, ini sama, bisa ambil di Oppo A37, kita pindahkan saja di sini. Jadi kalau misalnya tidak perlu ganti fleksibel, kalau fleksibelnya masih utuh seperti ini, atau kalau on off-nya saja yang pecah, misalnya sudah ngelupas, bisa kita ganti saja ini. Nah, jadi seperti itu, tidak perlu ganti satu set fleksibel kalau fleksibelnya masih bagus. Nah, jadi caranya adalah kita solder, kita belikan yang punya Oppo A37, kita pindahkan ke bagian sini, kita angkat soldernya saja, yang kuning ini saja yang kita pindahkan seperti itu. Jadi sudah banyak menghemat biaya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak mau repot, ya ganti satu set seperti ini, dia menjadi satu kalau dengan konektor cas. Jadi kalau misalnya tidak mau ngecas, dia menjadi satu fleksibelnya dengan volume. Begitu juga kalau misalnya mic-nya rusak, dia menjadi satu dengan on off seperti itu. Jadi kalau misalnya salah satu yang rusak, misalnya on off-nya rusak, kita harus ganti satu set ini beserta mic-nya dan getar. Ini getar motor seperti itu. Kalau tidak mau repot. Tapi kalau misalnya ini masih bagus, fleksibelnya masih bagus, kita ganti ininya saja seperti ini. Kita ambil dari Oppo A37, kita belikan Oppo A37 kan lebih murah, sekitar 10.000 mungkin kalau di tempat kita 10.000 offline. Kalau online mungkin ditambah ongkos kirim seperti itu. Kita bisa pindahkan, tapi harus ada solder dan timah seperti untuk menyoldernya. Nah, itu saja mungkin kalau untuk bagian sini sudah selesai. Ini untuk cas. Nah, ini antena ini banyak jualannya. Kalau antena mungkin toko offline sekitar 15.000. Ini sesuaikan saja panjangnya kalau misalnya putus ini. Nah, ini untuk antenanya ya terpisah seperti itu, terpisah menjadi satu dengan getar kayaknya. Ini antena, ini speaker nada tadi. Nah, ini untuk speaker nada menjadi satu dengan cas. Nah, ini ada pin lagi untuk cas dengan fleksibel cas. Ini koneknya di sini untuk nada dering ataupun speaker musik. Ya, koneknya di bagian sini. Jadi kalau nada deringnya ini masih bagus tapi tidak ada suara, berarti di fleksibelnya ini putus. Nah, ini fleksibelnya tadi untuk volume menjadi satu dengan cas dan connect dari speaker nada, jadi menjadi satu seperti itu. Kalau untuk on off, dia on off menjadi satu dengan mic, getar dan LCD seperti itu. Jadi cara buka. Nah, ini bagian atas ada speaker. Jadi kalau misalnya speakernya rusak, tidak ada suara, orang tidak bisa mendengar, ini kita harus ganti on off-nya ini. Jadi kita harus ganti. Nah, untuk bagian mesin di sini kamera sudah kita lepas. Jadi
Cara ngelepasnya saya menggunakan kuku saja. Ini kamera depan ada lepas, jadi kita gunakan kuku saja. Kita gunakan kalau misalnya ada nah ini Pak, gunakan ini saja plastik lepasnya. Ini ada lem, jadi kita lepas dulu lemnya dari bawah. Ini lem kuningan untuk lepas lem lem kita lepas seperti ini. Ini kamera depan, ini kamera belakang, jadi jangan takut tertukar karena soketnya ini kita buang saja, tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya ada masuk air, kita harus lepas di bagian sini. Kita lepas platnya, ada plat, platnya kita lepas. Kemudian di ini untuk SIM card, dan tidak perlu kita buka. Nah, di sini tidak bisa dibuka platnya, jadi kita masuk di bagian sini. Ini bisa dibuka kalau ada titik-titik di sini, ada bisa dibuka tanpa menggunakan flower ataupun solder. Sebenarnya ada obeng khusus, obeng plastik, biar tidak lepas dan menjadi satu seperti ini. Ini tadi satu di sini karena kita lepas untuk plastik kertasnya tadi di sini bisa kita lepas. Ini bisa lepas, ini satu. Ini tadi yang penutupnya satunya lagi. Di bagian sini satu, jadi kita lepas penutupnya, semua penutup kita lepas. Ini juga bisa kita lepas menggunakan obeng biasa bisa. Pakai karter juga bisa ngelepasnya. Nah, sudah lepas. Jadi platnya kita tutup 1, 2, 3, 4, dari 4 potong kita lepas penutupnya tadi. Ini penutup mesinnya, ini kameranya. Jadi semuanya kita lepas, dari kamera belakang, kamera depan kita lepas, plat kita lepas. Sudah selesai, baru kita keringkan. Kalau misalnya ada masuk air di bagian sini, kita keringkan dulu menggunakan hair dryer. Kita gunakan hair dryer, kita keringkan. Kalau misalnya sudah kering, gunakan hair dryer. Kalau misalnya tidak ada, bisa jemur di matahari juga bisa, di terik matahari bisa. Bisa juga menggunakan setrika listrik. Kita taruh di setrika listrik yang panas, kita ganjal sedikit setrikanya, sedikit menggunakan paku ataupun pinset bisa, supaya dia tidak langsung mengenai panas setrika seperti itu. Kita ganjal menggunakan pinset ataupun koin duit logam misalnya bisa, kita taruh, kita ganjal duit logam sedikit, kemudian kita balik-balik seperti itu, supaya tujuannya adalah untuk menguapkan air kalau misalnya ada air. Jadi tidak perlu kita gunakan cairan pembersih. Kalau kita cepat, misalnya ada masuk air, masih ada tergenang, kita langsung lap menggunakan tisu. Setelah agak kering sedikit, baru kita panaskan, bisa kita jemur supaya air tadi bisa menjadi debu seperti itu. Baru kita gunakan sikat gigi yang kering, kita sikat saja seperti itu. Kemudian setelahnya kita bisa jemur lagi, ulangi lagi. Kalau misalnya tidak ada hair dryer, tidak ada setrika, kita jemur saja kalau siang hari seperti itu. Bisa juga menggunakan korek api, mungkin ada yang kreatif, kita gunakan korek api seperti ini untuk menguapkan. Begini saja. Jadi mungkin teknik ini kalau dia malam hari itu kita ada obeng, tapi kita di pedalaman mungkin kita panaskan seperti ini. Bisa di kompor mungkin bisa. Jadi agak kreatif sedikit supaya handphone kita normal tanpa ganti seperempat seperti itu. Tapi dengan catatan kita harus punya obeng. Itu saja inti daripada kita mau servis handphone. Kalau untuk solder, blower untuk kalau kerusakan yang parah, jadi kita harus punya alat solder ataupun blower untuk cetak IC. Nah ini kalau misalnya kita
sebagai pemula ataupun hanya bersih saja, tidak perlu kita menggunakan blower karena ini sudah mendalam sekali kerusakannya seperti itu. Kalau sekedar masuk air, mungkin kecebur, kecemplung, berenang, bongkar saja handphonenya, kita bersihkan seperti ini, kita bongkar platnya 1, 2, 3, 4. Tadi kamera kita lepas, kamera depan kita lepas, kita jemur saja bisa, kemudian kita sikat. Kemudian kalau misalnya tidak ada, mungkin bisa gunakan korek api saja seperti ini. Jadi handphone akan normal lagi seperti itu. Ini cara darurat, mungkin kita misalnya ada di pelosok, setrika tidak ada, handphone kecebur malam-malam. Jadi misalnya kita lagi camping di gunung, tidak ada handphone masuk air, masuk kehujanan, jadi kita langsung saja kita bongkar, kita gunakan korek api seperti ini. Jadi kalau saran saya, sebaiknya kalau kita punyai barang elektronik, kita harus punya obeng. Kita siapkan obeng set, taruh di tas, dimana kita pergi kita bawa, siapa tahu ada perlu misalnya handphone kecemplung air, kita harus bongkar saja supaya handphone kita bisa kembali normal dengan adanya obeng seperti ini. Dan korek mungkin setiap orang ada, kalau misalnya kita camping, jadi kita sediakan obeng dalam perjalanan di dalam tas kita, kalau perlu yang satu set seperti itu. Jadi handphone kita akan normal tanpa ganti alat seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu kita mau pulang dulu ke kota ataupun ke rumah, kita sudah bisa perbaiki handphone sendiri dengan obeng dan korek kalau handphone kita kecebur air seperti itu. Mungkin ini saja tutorial saya. Untuk cara pasang mungkin bisa semua urutkan di yang kita bongkar tadi, seperti misalnya plat penutup, kita tutup lagi. Nah ini seperti ini, sesuaikan dengan posisi letaknya saja, ini saja. Jadi tidak perlu bingung, sudah satu, ini yang mana panjang, ini tidak, bukan. Jadi kita pinggir sini, di sini ada tekukan, sudah selesai. Nah, kemudian di bagian ini kita buka di mana, sini, ya betul. Ini kayak pasang puzzle. Jadi kalau mungkin biasa pasang puzzle itu bisa. Untuk kamera depan kita belakang kita tekan saja. Ini kita sudah pasang untuk kamera, tidak menggunakan alat kalau untuk pasang plat dan soket kameranya. Ini tekan saja sampai ada bunyi seperti itu. Di bagian depan juga seperti itu, jadi kita tekan saja dulu lubang kameranya, back soketnya. Kalau tidak pas jangan langsung ditekan, jadi pelan saja dulu. Kalau sudah ada bunyi krek, itu bisa langsung ditekan. Ini sudah untuk kamera depan, langsung kita pasang di soketnya. Dan satu lagi di sini ada karet pinjel. Ini karet sensor proximity, jadi jangan sampai lepas. Di sini dia nempelnya. Nah, sini. Jadi kalau misalnya tidak ada karetnya, tidak terpasang, itu pada saat panggilan biasa itu langsung gelap. Nah, tetap nyambung tapi langsung gelap. Ini ada karetnya tidak terpasang. Biasanya ini ada karet. Jadi pasang lagi di sensor proximity. Jadi seolah-olah kalau misalnya tidak terpasang, itu dekat kuping. Jadi kalau dekat kuping, dekat badan, kita tutup, layar langsung gelap. Tapi kita lepas, dia akan langsung terang lagi. Dia ini sensor proximity atau sensor cahaya seperti itu. Jadi harus ada karet untuk membatasi di LCD sini. Nah, di sini. Ini sudah selesai untuk bagian mesin. Langsung masuk pemasangan soket. Nah, tadi kita angkat sedikit, hati-hati di fleksibelnya. Kalau perlu kita copot saja dulu di lemnya sini supaya dia renggangnya lebih banyak seperti itu. Ini nanti kita pasang terakhir. Ini satu lagi belum terpasang. Nah, jadi ini pasangnya seperti pasang puzzle, disesuaikan saja seperti itu. Ini sudah selesai, kita pasang. Posisinya begini saja. Pertama posisi, jangan sampai ini terkelupas. Untuk on off sebelah kirinya ini pasang, kita tekan saja menggunakan kuku. Nah, ini sudah selesai. Begitu juga di bagian cas dan nada ring dan
apa nih, ada dari antena beda. Nah, kita tekan juga, kita tekan ini volume, nada dering dan cas di bagian satu menjadi satu. Nah, kita tekan lagi kalau misalnya sudah masuk, tapi kita ratakan supaya dia berfungsi, volume dan cas, kemudian nada dering berfungsi. Jadi kalau misalnya soket ini tidak terpasang sempurna, misalnya di bagian cas, mungkin cas yang tidak berfungsi ataupun volume tidak bisa berfungsi kalau ini tidak pas, karena ini adalah sambungannya. Begitu juga di bagian satunya. Pertama untuk volume, bukan volume, ini untuk menghidupkan power on off dan mic. Jadi kalau misalnya ini tidak pas, mungkin salah satu tidak bisa berfungsi, seperti itu. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita rapikan bagian atas. Ini pasang antena. Antena harus terpasang. Kita memasangnya dengan ditekan saja. Nah, kita taruh, ini posisinya ada alurnya di sini. Di sini ada alurnya untuk kabel antena. Nah, ada alurnya. Jadi tinggal ikuti saja alurnya. Ada alur, seperti ada godnya untuk kabel-kabelnya. Seperti ini. Jadi sudah siap. Lanjut di bagian LCD, kalau kita lepas, kita pasang. Kemudian ini baterai saja dulu. Ini tadi lemnya tidak apa-apa, tidak kita lepas, tidak kita pasang, kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Nanti terakhir saja pasang, tidak apa-apa. Kemudian kita baut lagi seluruh komponennya ini. Jadi kita lepas bautnya. Nah, ini bautnya yang kuning. Kalau yang hitam itu untuk bagian koper luar, ada 12 baut, di 6 di atas, 6 di bawah. Nah, di bagian bawah ini tadi, bagian bawah di sini ada nada dering, koneknya di sini, nah di sini. Dipasangnya di bagian sini dulu, ditaruh di bawah LCD, kemudian baru tekan di sini, seperti itu. Di sini posisinya di atas. Nah, ini ada 2 buah baut, jadi dibaut saja dulu 2 buah. Ya, menggunakan baut hitam, tidak apa, kayak tidak salah hitam tadi. Ini cara merakitnya. Memang kelihatan agak rumit, tapi kalau misalnya, nah ini baut yang kecil tadi. Ini satu aja dulu kita baut di bagian bawah. Ini atas tadi kita baut semua dulu. Ada bautnya, baut hitam atau kuning tadi. Bautnya hitam juga, cuman beda, hitamnya tidak ada birunya. Jadi kita baut yang bagian samping ini tadi untuk singkat. Ini lagi satu. Jadi kalau misalnya di rumah tidak apa-apa, kita bikin video kan lagi supaya kita tahu di mana bekas bautnya tadi, seperti itu. Kalau kita bongkar sendiri. Ini sudah. Tuh, ini tidak, ya ini menggunakan baut, tapi bagian atas ini dia menjadi satu di baut koper ini tadi. Nah, ini tidak ada bautnya untuk bagian atas, tapi bagian bawah ini ada 1, 2. Di bagian bawah, di bautnya yang kecil di bagian bawah nih. Hanya 2 buah baut saja tadi, 1, 2. Untuk bagian sini dia menjadi satu di lubang baut bawah. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa pasang baterainya. Ini satu lagi bautnya, 1, 2 masih belum terpasang.
ambil bautnya dulu. Ini bautnya pendek berarti. Cari lagi bautnya yang pendek. Ini sudah selesai, kita anggap sudah selesai dulu. Ini baterai kita pasang, kemudian kita bisa hidupkan. Kalau misalnya ini kita tes, kalau misalnya kamera LCD nya belum hidup, bisa langsung kita buka sedikit. Ini on off nya, kita tes hidupkan ya, berarti sudah hidup. Jadi kita bisa tutup seperti ini, kita baut semua. Ini sudah selesai cara pembongkaran. Sudah hidup selesai, jadi kita bisa rapikan seperti itu. Nanti kita rapikan, kita tekan on off serapi mungkin gunakan. Kalau misalnya ini kita coba tes, kita tes kalau misalnya sudah bagus baru kita baut lagi. Kita tes volume atas bawah apa berfungsi, power sudah berfungsi seperti itu, baru kita baut. Sudah selesai, kita tutup. Ini saja tutorial cara mengatasi Oppo R7 kalau misalnya masuk air. Bongkar. Nah, ini bagian pasangnya. Jadi untuk bongkar di sesi pertamanya tadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau video masih banyak kekurangan, mungkin terlalu panjang. Tapi inilah kita tanpa edit dan mengambil video dengan menggunakan kamera saja. Jadi seadanya sekali tanpa pengetahuan edit seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita bongkar mesin dengan hanya ini saja. Kalau misalnya ada masuk air dalam keadaan darurat, misalnya kita lagi camping di atas gunung ataupun di kemah seperti itu, kita tidak menggunakan alat elektronik untuk membersihkan, untuk mengeringkan menggunakan hair dryer ataupun setrika listrik. Kita hanya siapkan ini, kalau perlu kita bawa truk dalam perjalanan, misalnya dalam camping, di mana saja kita beli obeng yang satu set tambahan. Selain untuk P3K untuk kesehatan, ini perlu juga untuk kesehatan handphone kita. Kalau misalnya terjadi masuk air ataupun kecemplung air, kehujanan, handphone kita darurat di atas gunung ataupun di mana saja, kita sediakan obeng. Dan ini korek untuk membersihkan kalau misalnya ada masuk air. Nah, satu lagi sikat gigi, ini mungkin kita bawa terus, mungkin di sikat gigi sama odol mungkin kita bisa gunakan. Kalau perlu kita sediakan bersamaan dengan obeng seperti itu. Jadi badan kita sehat karena kita sudah siap untuk P3K dan obat-obatan. Dan tidak lupa kita siapkan untuk P3K untuk kesehatan handphone seperti itu. Sediakan obeng, korek, kemudian ada lem LCD kalau misalnya perlu. Kalau misalnya LCD nya mau kita lepas, saya kira untuk bongkar kalau kehujanan cukup obeng saja seperti itu sudah siap. Kalau handphone kita seperti Oppo, Xiaomi, kalau Samsung biasanya di bagian atas, tergantung dengan handphone kita. Ada yang bagian atas yang harus dibongkar LCD-nya ataupun di bagian bawah. Jadi sebelum berangkat kita cek dulu handphone kita, cara bongkarnya bagaimana dan cara membersihkan bagaimana. Jadi kita bisa mengetahui alat apa yang kita perlukan seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa sebagai bahan pencerahan bagi teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komen. Salam sukses.